Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Salah satu nikmat yang diberikan Allah Tuhan Yang Maha Esa yaitu nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan dan juga nikmat kekuatan, sehingga kalian semua pada hari ini bisa hadir tatap muka dengan Pak Guru pada mata pelajaran biologi untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silakan Ketua Kelas Muhammad Maulana Afandi memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga doa yang kita panjatkan dapat ijabah dari Allah, sehingga pelajaran yang akan kita sampaikan, pelajaran yang akan kita ikuti pada pertemuan hari ini mendapat ridho, mendapat berkah, dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, baik di sekarang maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadirannya. Ahmad Sahlan Fuadi, Amanda Mardotilah, Aulia Leodia, Devi Ika Kumalasari, Dini Aprilia, Dini Koyima, Dwi Pretiatul Inayah, Erlan Yugi Saputra, Fatur Rosi, Firda Yanuarti Zahra, Indah Sofiana, M. Maulana Afandi, Putri Indasari, Raditya Putra, Rega Adi Saputra, Sri Subekti, Tangguh Dwi Guna. Ada yang Pak Guru belum panggil? Alhamdulillah, berarti hari ini bisa hadir semua. Selanjutnya untuk memupuk jiwa rasa nasionalisme agar tertanam pada diri kita, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Minta tolong Firda Yanuarti memimpin teman-temannya. Dimohon para siswa dan yang ada dalam ruangan untuk berdiri.
kasih hadirin dan peserta bisa kembali. Semoga dengan nyanyian lagu Indonesia Raya tersebut bisa memupuk, menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalis, menjadikan kita semakin cinta dengan negara kesatuan kita, makin cinta dengan negara Republik Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari plan T. Setelah pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari pada bab apa? Virus. Ya. Ini bersama dari virus. Selanjutnya kita mempelajari plan T. Seperti yang sudah Pak Guru tugaskan untuk pembelajaran plan T. Kemarin Pak Guru sudah menugaskan untuk para peserta didik, semua siswa membawa. Coba diangkat tumbuh-tumbuhannya. Coba diangkat semua tumbuh-tumbuhannya. Ada yang bawa, ada yang tidak. Yang tidak bawa alasannya kenapa, Mas? Lupaan. Pertemuan kemarin tidak masuk. Berarti ya sudah. Coba sekarang Pak Guru minta Radit, apa yang dibawa, Dit? Lumut, tumbuhan lumut, tumbuhan paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbijinya apa itu, Dit? Daun pohon belimbing. Pohon belimbing. Terus apa lagi ya? Sri, apa yang dibawa, Sri? Paku-pakuan sama lumut. Leo dia bawa apa? Bawa paku-pakuan saja. Oke. Kalian sudah bisa mengetahui itu paku-pakuan itu tumbuhan berbiji dari mana? Dari buku. Berarti sudah dipelajari, bagus. Mungkin yang lainnya sudah bisa mengidentifikasi bahwa tumbuhan ini masuk pada kelompok paku-pakuan. Tumbuhan ini masuk pada kelompok tumbuhan berbiji. Terus tumbuhan ini masuk pada tumbuhan lumut. Ya. Jadi pada dasarnya ada 3 jenis klasifikasi tumbuhan itu. Jadi ada tumbuhan paku, ada tumbuhan lumut, dan ada tumbuhan berbiji. Seperti yang sudah kalian bawa, di situ ada contoh-contoh dari berbagai macam tumbuhan. Ada yang bawa belimbing, ada yang bawa apa tadi itu? Bunga apa? Ada yang bawa bunga apa? Mana bunga apa? Bunga rambutan. Rambutan masuk bunga. Kalau rambutan itu apa? Rambutan buah. Oke, perhatikan. Selanjutnya untuk lebih memahami materi tersebut, ini Bapak ada video. Bisa diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Taman Nasional Baluran yang terletak di Desa Wongsorejo, Kecamatan Banyu Putih, Kota Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Nah, kita sekarang ini berada di padang rumput atau sabana. Sabana. Nah, padang rumput ini ada 4 jenisnya. Ada padang rumput alpen atau stepa, padang rumput gurun, kemudian padang rumput prairie, dan padang rumput pampa atau padang rumput basah. Materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai tumbuhan atau plantae. Seperti kita ketahui, plantae itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada tanaman lumut Bryophyta, ada tanaman paku Pteridophyta, dan ada tanaman biji atau spermatophyta. Spermatophyta yang seperti yang kita ketahui dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu tanaman monocotyledon
Nasional Baluran ini ada sekitar 444 jenis tanaman. Di antaranya adalah tanaman asam Jawa, tanaman gadung, tanaman kemiri, tanaman gebang, tanaman api-api, widoro, mimba, pilang, kendal, tanaman salam, dan tanaman kepuh. Nah, karena posisi kita berada di padang rumput sabana ini, maka didominasi oleh jenis tanaman monocotyledone yang namanya rumput atau grassis. Jadi ada dua jenis grassis yang seperti tampak di belakang ini dan yang ada di sekitar ini, tanaman grassis. Kemudian selain itu, yang ada di padang rumput ini adalah tanaman akasia, kemudian tanaman eucalyptus dan tanaman kasuaria. Jadi perlu disampaikan bahwa tanaman spermatophyta yang terdapat di Taman Nasional Baluran ini ada sekitar 444 tanaman, jenis tanaman yang kebanyakannya adalah terdiri dari tanaman dikotil. Dan yang tampak ini adalah jenis tanaman dikotil yang berupa rumput. Dari video yang sudah dilihat tadi, apa yang bisa kalian identifikasi? Silakan, Lara. Dengan video yang Pak Guru tampilkan tadi, apa yang bisa kalian peroleh? Atau kira-kira tanaman yang kamu bawa tadi masuk ke kelompok yang mana? Kalau buah rambutan ini masuk ke tanaman yang berbiji. Yang apa tadi? Tumbuhan Berbiji. Tumbuhan berbiji. Yang banyak ini. Radit. Tanaman ini kira-kira masuk apa, Dit? Paku-pakuan. Paku-pakuan. Dari mana bisa mengatakan ini paku-pakuan, Dit? Dari jenisnya. Dari jenisnya dan bentuknya. Ini sudah nampak belum antara batang, daun, akarnya? Sudah. Mana akarnya? Yang paling bawah ini, Pak. Paling bawah ini akarnya. Terus batangnya mana? Yang tidak ada daunnya ini, Pak. Yang nggak ada daunnya. Berarti yang ini? Yang mana? Yang ini? Daun. Ini daunnya. Selanjutnya, sini Putri Indahsari. Ya, Pak. Yang dibawa tanaman apa ini, Put? Biji-bijian. Tanaman spermatophyta, tanaman berbiji. Namanya tanamannya apa itu, Put? Rumput liar. Ya. Tanaman rumput liar. Akarnya nampak nggak, Put, di situ, Put? Nampak. Akarnya nampak. Daunnya Ada. Mana daunnya? Ini. Itu daunnya. Batangnya Ini. nampak. Sudah jelas antara akar, batang, dan daun dan batangnya sudah nampak jelas. Betul. Jadi yang namanya tanaman spermatophyta itu tanaman yang sudah nampak akar, batang, daunnya. Apa sih sebenarnya pertemuan kali ini yang akan kita pelajari? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dengan tujuan pembelajaran. Nah, tolong Devi. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati video dengan pendekatan inquiry dan menggunakan model pembelajaran project-based learning, peserta didik dapat menganalisis klasifikasi rantai, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang pertama kita video yang kalian amati tadi dengan pendekatan inquiry dan menggunakan model pembelajaran project based learning, artinya nanti dalam pembelajaran kali ini kita akan membuat suatu project.
ya, yang mana nanti kalian akan Pak Guru bentuk kelompok, di mana masing-masing kelompok nanti Pak Guru kasih tugas suatu proyek, ya. Sehingga dengan model pembelajaran seperti ini kalian bisa menganalisis klasifikasi dari plantai, yang mana tadi sudah ada beberapa yang bisa menyebutkan 3 jenis dari klasifikasi plantai tersebut. Ada apa tadi yang pertama? Tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Itu tujuan kita belajar pertama, yaitu untuk bisa menganalisis klasifikasi plantai dengan pendekatan inquiry dan pembelajaran project based learning, di mana nanti para siswa bentuk kelompok untuk membuat suatu proyek, suatu hasil karya. Sehingga dengan kita belajar semacam ini, otomatis kita akan mempelajari makhluk ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga dengan ciptaannya kita bisa merasa syukur. Kita bersyukur atas kebesaran yang diberikan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ternyata Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini tidak hanya manusia saja, ada yang namanya hewan, ada juga yang tumbuhan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang kedua, Muhammad Maulana. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis ciri-ciri Bryophyta, Pteridophyta dan Spermatophyta, serta mengaitkan peranan tumbuhan dalam kehidupan. Nah, apa Bryophyta itu apa, Maulana? Tumbuhan berlumut. Tumbuhan lumut. Pteridophyta, tumbuhan biji-bijian. Paku. Oh, iya, paku. Kalau tumbuhan biji-bijian itu apa, Dev? Spermatophyta. Spermatophyta. Jadi yang pertama tadi, setelah kita mengetahui klasifikasinya, kemudian akan dilakukan suatu diskusi nantinya, yaitu menganalisis ciri Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta, dan peranannya tumbuhan tersebut bagi kehidupan umat manusia. Selanjutnya yang ketiga. 3. Melalui kegiatan proyek membuat ekoprint, peserta didik dapat menganalisis genetik dan filogenik tumbuhan serta peranan tumbuhan dalam kehidupan. Nah, jadi nanti akan ada proyeknya. Apa itu proyeknya? Yaitu membuat ekoprint. Ada yang sudah tahu ekoprint? Apa ekoprint? Apa Fir? Ekoprint membuat semacam kayak batik tapi pakai daun. Ya, membuat kayak semacam batik tapi menggunakan tumbuh-tumbuhan. Nah, menggunakan organ tumbuh-tumbuhan, mungkin bisa daun, bisa juga bunganya. Nah, jadi nanti proyeknya kita akan membuat ekoprint. Silakan membentuk kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok. Jadi seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa kita akan berdiskusi di sini. Jadi silakan membentuk kelompok secara heterogen, artinya campur. Dalam satu kelompok ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang pintar, ada yang nggak ada yang bodoh, ada yang sregep, ada yang nggak sregep, gitu aja. Silakan. Jadi ada 4 kelompok. Mungkin kalau bisa
hadapnya ke depan semua. Usahakan hadapnya bisa ke arah sini semua. Ya, usahakan untuk kelompoknya bisa menghadap ke depan semua. Ya, sambil bisa dibuka di materinya di halaman 80. Di halaman 80 bab plantai. Kita grup pinjam tanamannya tadi. Kita usahakan hadapnya ke depan. Maulana, usahakan hadapnya ke depan. Ya, posisinya usahakan hadapnya bisa ke depan. Berkelompok tapi tetap usahakan hadapnya ke depan. Berapa? 80. Tanaman apa ini? Nama tanamannya? Daunnya belimbing. Oke, belimbing berarti termasuk jenis tanaman berbiji. Warna daunnya hijau. Apa yang menyebabkan warna daunnya ini hijau? Ada klorofil. Warna apa? Zat hijau daun. Oke. Zat hijau daun ini berfungsi selain untuk sebagai zat warna, untuk apa Leodia? Ya, untuk proses fotosintesis. Artinya di dalam tumbuhan ini mengandung yang namanya klorofil atau zat warna hijau pada daun. Bagaimana dengan tanaman-tanaman lain yang warnanya tidak hijau? Ya, tetap milik klorofil. Berarti di situ ada pigmen atau bahasanya zat warna lain yang lebih peka atau lebih dominan dari klorofil tersebut. Nah, dengan menggunakan zat warna yang ada pada daun tersebut, itu nanti kita akan mencoba untuk membuat yang namanya proyek ekoprint tersebut. Jadi kira-kira sudah paham ya? Ya. Jadi dengan zat warna yang ada pada tanaman tersebut, kita akan membuat suatu proyek. Kalau menurut Mbak Firda, ekoprint itu apa? Ekoprint itu membatik tapi menggunakan bahan dari organ tumbuhan. Atau mungkin yang lain punya pendapat lain. Dia mungkin ekoprint. Sama Pak, menurut saya ekoprint itu juga membatik dengan menggunakan daun. Jadi ekoprint itu suatu teknik karya di mana nanti akan membuat apa? Rangkaian dari tumbuhan yang ditempelkan atau ditaruh di media kain. Oke, selanjutnya di sini Pak Guru ada LKPD-nya.
Guru bagikan terlebih dahulu. Ini bisa di permisi. Semua kelompok sudah dapat? Silakan LKPD yang Pak Guru bagikan. Di situ bisa kalian buka-buka, bisa kalian baca-baca untuk bahan ajarnya juga. Dalam LKPD ini bisa kalian diskusikan. Karena di sini Pak Guru memberikan suatu rancangan proyek. Jadi silakan pada rancangan proyek ini kalian isi. Jadi kita akan membuat judul proyek tentang ekoprint dengan tujuannya apa? Itu bisa dituliskan. Alat bahannya kira-kira disesuaikan dengan kelompoknya dengan menggunakan alat-alat bahan-bahannya yang mudah didapatkan di sekitar. Terus langkah-langkah kerjanya dituliskan, termasuk ada diskusinya di sini. Di belakang ada lembar diskusinya. Ada yang ditanyakan? Untuk tugas kelompoknya ada yang ditanyakan? Ada? Mana Mbak Firda? Silakan, gimana? Tentang ekoprint gimana? Ya, di sini langkah kerja kalau sudah Dipukul itu harus direndam di air tawas, dikukus apa langsung saja. Karena kita untuk mempersingkat waktu, jadi setelah selesai dipukul nanti langsung dipamerkan langsung. Nah, jadi untuk ekoprint sendiri sebagai pemahaman awal, untuk ekoprint sendiri, ekoprint itu ada dua tekniknya. Jadi ada dua teknik untuk pengambilan atau pembuatan ekoprint. Yang pertama dengan cara pengukusan, termasuk di situ dilakukan perendaman dengan air tawas. Nah, pada pertemuan ini kita mencoba untuk langsung saja pakai teknik pukul. Jadi dengan dipukul nanti selesai sudah langsung kita tampilkan hasilnya. Silakan dikerjakan. Untuk menambah wawasan khasanah perbendaharaan ilmunya bisa mencari literasi dari internet. Silakan. Pak, membuat pola-polanya itu gimana? Gimana? Membuat pola-polanya. Untuk membuat pola-polanya nanti sesuai dengan kelompok kamu. Tuh bebas. Mungkin 10 menit cukup untuk pengerjaan rancangan proyeknya. Nanti setelah itu kita presentasikan.
Jangan lupa nama kelompoknya di depan diisi. Ya, untuk itu bisa menggunakan literasi dari internet. Tidak berat-berat. Gimana? Ya. Ini satu kelompok satu. Besok. Ya, nanti ada untuk yang literasinya nanti bisa mencari melalui internet. Ya. Gimana? Ya, nanti melihat waktunya. Siapa? Sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Masih diskusi lagi. Padu. Sudah nih kelompoknya Leodia. Ini tuh mana? Buat dulu. Buat waktu lagi. Jangan di Ya. 5 menit lagi. Jadi pada kegiatan diskusi ini juga Pak Guru nilai bagaimana sikap kalian dalam diskusi dalam kelompok, pengerjaan tugasnya.
sudah ditanyakan lagi? Itu kalau diperhatikan di bukunya itu ada fenetik dan filogenik. Arti dari fenetik dan filogenik. Jadi fenetik itu adalah suatu studi yang mengklasifikasi organisme berdasarkan kesamaan morfologi dan sifat-sifat lainnya yang dapat diobservasi. Sedangkan filogenetik itu merupakan kajian yang mengenai hubungan evolusi di antara organisme atau gen dari unit taksonomi yang dipelajari menggunakan kombinasi antara biomolekuler dan teknik statistik. Cukup? Sudah selesai? Kelompok yang pertama bisa dimulai presentasinya. Kemudian dari kelompok yang keempat, kelompok 3 silakan. Kelompok 3. Masuk dalam melakukan presentasi ini nanti juga Pak Guru nilai bagaimana intonasi suaranya, kejelasan suaranya, materi yang disampaikan kesesuaiannya. Misalkan kelompok 3 berarti kelompoknya Firda, Devi, Indah, dan M. Maulana. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang
ekoprint yang saya buat dan teman-teman. Judul proyek ekoprint. Tujuan proyek, kami membuat proyek ekoprint dengan tujuan bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif atau cara untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat limbah kimia pabrik tekstil. Pemanfaatan bahan alami untuk pembuatan ekoprint merupakan usaha yang sangat mudah dikerjakan karena ekoprint memiliki keunggulan diantaranya yaitu ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan kimia, dan proses pembuatannya sangat mudah. Alat dan bahan membuat ekoprint. 1. Palu atau pukulan. 2. Plastik bening 2 lembar. 3. Kain putih atau gondole bag putih. Godi bag putih. 4. Daun pepaya. 5. Daun gelasa. Daun-daunan. 6. Bunga warna-warni. Langkah kerja membuat ekoprint. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian bentangkan kain atau goodie bag di atas meja. Ketiga, tempelkan daun-daunan dan bunga yang diinginkan, lalu tutupi dengan plastik bening. Kemudian pukul dengan menggunakan palu hingga warna dari daun dan bunga menempel di kain. Kemudian buka plastik bening, angkat secara perlahan daun tersebut dan jemur kain hingga kering, lalu kain ekoprint siap dipamerkan. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau menanyakan mengenai proyek dari kelompok 3. Atau mungkin bisa dijelaskan alasan memilih daun-daun seperti apa tadi? Daun pepaya dan daun ya tadi. Mungkin bisa dijelaskan alasannya kenapa kok, kan daun-daun itu banyak gitu loh, kenapa kok memilih daun tersebut? Kami memilih daun pepaya karena kandungan air di daun pepaya itu banyak, jadi warnanya bisa lebih pekat. Warnanya bisa Lebih pekat. lebih waktu dilakukan pemukulan, dipukul-pukul ke body bag itu nanti ya. Betul. Oke, mungkin ada kelompok lain. Terus untuk bunga, jadi pakai bunga apa? Bunganya apa saja, sebenarnya apa saja. Untuk yang digunakan besok menggunakan bunga apa? Mungkin bunga mawar karena warnanya mungkin lebih pekat juga. Terus mudah dicari. Berarti ada kombinasi antara bunga mawar dan daun pepaya. dengan daun Pepaya. daun pepaya. Oke. Semoga besok bisa terlaksana dengan baik dan bisa menghasilkan kombinasi warna yang sesuai yang diharapkan. Amin. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi untuk kelompok lain? Terima kasih, bisa diberikan, bisa ditutup. Itulah presentasi dari kelompok kami. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompoknya sudah siap. Kelompoknya Radit sudah siap. Silakan.
kelompoknya Radit bisa diperkenalkan, Dit, anggotanya siapa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi proyek yang akan saya buat dengan kelompok saya. Sebelum itu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya, yaitu saya sendiri bernama Sri Subakti. Di samping saya ada Tangguh Dwi Guna, di sampingnya lagi ada Raditya Putra, di sampingnya lagi ada Putri Indasari. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan hasil presentasi saya. Judul proyek Ekoprint. Tujuan proyek, melalui kegiatan proyek Ekoprint kita dapat menganalisis finetik dan filogenik tumbuhan serta peranan tumbuhan dalam kehidupan, dan untuk memindahkan pola atau bentuk dedaunan dan bunga-bunga ke atas permukaan berbagian yang sudah diolah untuk menghilangkan lapisan lilin dan kotoran halus pada kain agar warna tumbuhan mudah menyerap. Alat dan bahan yang digunakan: kain dengan serat alami seperti katun sutra atau kanvas, daun-daunan atau bunga, plastik bening 2 lembar, palu atau pukulan. Langkah-langkah kerja: 1. Bentangkan kain di atas meja. 2. Tempelkan daun-daunan yang digunakan untuk proyek Ekoprint. 3. Letakkan plastik di atas daun, lalu pukul menggunakan palu sehingga warna daun menempel di kain. 4. Angkat secara perlahan daun tersebut. 5. Jemur kain secara hingga kering. 6. Dan proyek pun jadi. Sudah. Mungkin ada yang menanggapi kelompok lain? Dan bahan yang digunakan daun pepaya, daun singkong, dan bunga-bunga. Ya, mungkin sama. Kalau dari daun pepaya sama dengan yang kelompok 4. Ya. Ini yang daun singkong, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi alasan memilih daun singkong. Kelompok kami memilih daun singkong karena 1. Mudah didapat, Ya. yang 2 paling penting gratis. Nah, ada apa? Untuk mencarinya mudah dan gratis. Terus ada alasan lain selain itu? Bunga. Mungkin ditanyakan dari kelompok 4. Bunga yang digunakan bunga apa? Bunga lilin. Bunga lili. Ya, bunga lilin, Pak. Lilin? Ya. Oh ya, bunga lilin, karena bunga lili. Jadi nanti menggunakan kombinasi warna hijau dengan bunga lilin. Bunga lilin? Bunga lilin yang warna putih panjang-panjang itu, Pak. Yang warna putih panjang-panjang, bagus. Berarti nanti kira-kira desainnya itu model ekoprintnya atau batiknya itu nanti menjulur ke atas gitu ya? Ya, abstrak, Pak. Oh, konsepnya abstrak gitu? Iya, Pak. Abstrak itu biasanya semua tempel. Iya, Pak. Berarti pengombinasian antara warna hijau dengan warna putih. Cukup ya nanti kira-kira untuk pembuatan tempat, itu daun pepaya, daun apa lagi tadi? Singkong. Daun singkong dan bunga lilin. Terus kira-kira ekoprint kaitannya dengan lingkungan bagaimana? Pembuatan ekoprint dengan kira-kira pembuatan batik dengan ekoprint itu ramah lingkungan atau mungkin sebaliknya menurut kelompok 3? Sangat ramah, Pak. Dengan alasan? Dengan alasan tidak mencemari lingkungan, 1. Ya, pencemaran lingkungan, oke, tidak terjadi menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Ya, yang mudah didapatkan itu tadi ya. Iya, Pak. Ya. Terus, saya lagi. Itu saja sih, Pak.
Ya, terima kasih. Itu dari kelompok 3. Jadi kelompok 3 dengan menggunakan bahan utama tadi dari organ daun dan bunga. Ada kombinasi antara daun paya, daun ketela pohon, dan juga bunga lilin. Oke, semoga itu bisa terlaksana, terbentuk dengan sesuai yang diharapkan. Lagi kelompok lain ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Sudah, silakan. Ini kelompok 2, nanti bisa diperkenalkan anggotanya. Silakan, bisa dimulai dan lainnya bisa diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami, Pak Hendri, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek pembuatan ekoprint. Ringkasan pertama akan dibacakan oleh Rosi. Rancangan proyek. Judul proyek yaitu pembuatan ekoprint. Tujuan proyek yaitu untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat limbah kimia pabrik tekstil. Alat dan bahan: alat ATK, alat atau alat tulis kantor, palu, bahan daun pepaya 60 di bag putih, godi bag putih, dan plastik bening. Langkah kerja: 1. Letakkan godi putih di atas meja. 2. Tempelkan daun atau bunga yang diinginkan. 3. Lalu lapisi dengan plastik di atas daun atau bunga yang ditempelkan. 4. Pukul dengan palu hingga warna daun menempel pada godi putih. 5. Angkat plastik dan angkat secara perlahan. 6. Jemur godi hingga kering tersebut. Ekoprint siap. Sudah. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi? Gimana? Mungkin yang Pak Guru mau menanggapi ya, sama alasan kalian memilih tadi daun apa? Daun pepaya sama daun Bunga anggrek. daun pepaya, kombinasi antara daun pepaya dengan bunga anggrek, sama dengan yang lainnya. Alasan memilih daun tersebut dan bunga tersebut? Karena mudah didapatkan di lingkungan saya, Pak, atau ada di rumah saya, dan tidak berbayar atau gratis. Ya. Terus kaitannya dengan warna nanti yang dihasilkan. Ya, maksudnya dengan daun dan bunga yang akan kalian gunakan, itu kira-kira nanti warnanya bisa menarik gitu loh, tidak gitu loh. Dengan penggunaan daun kates dan warna dari bunga apa tadi? Bunga anggrek. Menurut kalian itu bisa menarik tidak? Ya. Karena menurut saya bunga anggrek itu warnanya terang mencolok gitu, jadi bisa lebih menarik gitu. Jadi dengan
warna bunga anggrek yang terang mencolok itu nanti saat dilakukan ekoprint atau pembatikan di tadi body bag ya, jadi itu nanti bisa menyerap dengan baik dan bisa menghasilkan warna yang sesuai yang diharapkan dengan kombinasi daun kates dan daun pepaya dan bunga anggrek itu tadi. Terus kaitannya dengan lingkungan, pembuatan ekoprint ini menurut kalian ramah lingkungan atau tidak? Ramah lingkungan, Pak. Alasannya? Karena untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat limbah kimia pabrik tekstil. Oke, karena di sini tidak banyak menggunakan bahan-bahan pewarna itu tadi, sehingga dengan penggunaan ekoprint ini diharapkan bisa menjadi alternatif untuk pembuatan suatu karya, suatu batik itu tadi yang akan bagus dengan ramah lingkungan. Oke. Mungkin sekali lagi sebelum diakhiri, kelompok lain ada yang mau menanggapi lagi? Enggak. Kelompoknya Leodia? Udah, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Yang terakhir kelompoknya Leodia. Itu baca dulu. Ya. Bisa diperkenalkan nama-nama anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini ada saya sendiri, Amanda Mardotila. Di samping saya ada Dini Aprilia. Sampingnya lagi ada Aulia Leodia, dan yang paling pinggir ini Ahmad Sahlan Fuadi. Kami dari kelompok 1 akan memberikan jawaban dari presentasi yang baru saja kami kerjakan. Rancangan proyek. Judul proyek adalah pembuatan ekoprint. Tujuan proyek dari pembuatan ekoprint adalah untuk memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai guna dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat limbah kimia dari pabrik tekstil. Alat dan bahan: alat plastik bening 2 lembar dan palu. Bahan: daun-daunan, yaitu daun kersem, paku-pakuan, daun mengkudu, dan daun jambu biji, bunga waru, mawar, dan bunga sepatu. Langkah kerja: siapkan alat dan bahan. Tempelkan daun-daun di atas goodie bag, lapisi daun dengan plastik, lalu pukul menggunakan palu hingga warna daun menempel pada kain. Angkat secara perlahan, lalu jemur kain hingga kering, dan proyek pun jadi. Baik, kelompok lain? Ya, silakan dari kelompoknya Ida. Maksudnya yang daun Ya, bisa dijelaskan. Mungkin ada kelompok lain yang tidak paham daun itu kayak apa gitu. Bisa dikasih penjelasan secara singkat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Firda. Daun kersen bisa ditemukan di sekitaran jalan, di jalan-jalan.
Ada. Ya, mungkin bisa dijelaskan secara morfologinya. Iya. Iya. Namanya Kersen. Gimana Mbak Midra, sudah bisa dipahami? Nah, jadi jenis tanaman yang memang itu banyak dijumpai. Nah, seperti yang cuma saya agak tertarik dari kelompok ini, tolong diperhatikan. Jadi untuk kelompok ini saya agak tertarik karena berbeda dari kelompok-kelompok yang lainnya. Pada kelompok ini memang banyak menggunakan kombinasi berbagai jenis daun dan juga berbagai jenis bunga. Ya, silakan. Right. Ada, di rumah saya banyak. Ya. Siap. Ya jelas besok di bawah Mbak, karena kan untuk kegiatan ini mesti akan ditampilkan. Ya, jadi kelompok ini memang agak berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya tadi mungkin kombinasi 2 daun, 1 bunga. Tapi kalau kelompok ini banyak menggunakan dari berbagai daun. Jadi ada daun apa saja tadi? Ya, daun jambu biji, daun mengkudu. Jadi ada 3 jenis daun. Cuma di sini berarti besok mungkin bisa lebih meriah lagi mungkin hasilnya, karena dari berbagai jenis daun dan juga berbagai jenis bunga-bunga itu tadi. Besok waktu pembuatannya sama dengan kelompok yang lain, bisa sesuai dengan yang diharapkan. Jadi pada waktu pemukulan atau pembuatan ekoprinnya itu semua warnanya bisa terserap oleh kainnya itu tadi. Jadi kenapa kok mungkin termasuk juga bisa dibahas, kenapa kok menggunakan kain yang berserat, mungkin bisa dijelaskan pakai kan goodie bag yang berserat tadi. Alasannya mungkin bisa diperjelas lagi. Karena bahan itu memudahkan penyerapan warna dari daun ke serat-serat benang. Ya, jadi alasannya kelompok ini menggunakan goodie bag karena pada saat pemukulan atau dipukul-pukul tadi, sehingga warna daun atau warna bunga itu mudah diserap oleh benang-benang dari goodie bag yang berserat itu tadi. Kaitannya dengan lingkungan kan banyak yang digunakan. Kira-kira manfaat ekoprint bagi lingkungan. Ekoprint dapat mengurangi masalah sampah organik di lingkungan masyarakat dan juga dapat digunakan sebagai sumber pendapatan masyarakat yang dalam proses pengerjaannya cukup sederhana dan unik. Ya, jadi menurut kelompok ini ekoprint ini bisa membantu ya bagi lingkungan, bagi masyarakat juga, karena dalam pembuatannya yang mungkin secara sederhana dan juga unik. Orang yang mukul-mukul daun gitu kan keunikannya. Oke, semoga dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Sahlan, Amanda Martotillah, Aulia Laudia, Dini Aprilia, ini untuk hasilnya besok bisa sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin sebelum diakhiri, ada kelompok lain mau memberikan tanggapan lagi? Sudah cukup? Silakan ditutup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Jadi sekali lagi, pembuatan ekoprint dengan fenetik dan filogenik ini jadi pembuatan ekoprint yang mana secara fenetik ini membuat berdasarkan kesamaan morfologinya dan sifat-sifat lain yang dapat diobservasi atau yang dapat diamati.
dan tidak tergantung asal evolusi atau organisme tersebut itu secara genetik. Sedangkan yang dimaksud dengan secara filogenetik ini merupakan kajian yang mengenai hubungan evolusi di antara organisme atau gen dari unit taksonomi yang dipelajari menggunakan kombinasi antara biomolekuler dan teknik statistik. Jadi bisa ditarik kesimpulan filogenik itu biasanya merupakan pengelompokan spesies atau jenis-jenis baru dengan cara molekuler dan morfologi. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Sudah paham untuk proses pembuatannya? Ya, gimana Radit? Manfaat ekoprint ini apa bisa dipakai untuk keseharian apa untuk barang koleksi saja, Pak? Manfaat ekoprint ini bisa dimanfaatkan untuk keseharian seterusnya seperti itu, atau jangka yang lebih lama maksudnya ya, atau hanya sebagai bahan koleksi. Silakan dari kelompok lain. Ya, Mbak Firda. Bisa, karena kalau ekoprint direndam di air tawas itu akan warna dari daunnya itu tidak akan luntur, jadi lebih tahan lama dan awet. Bisa dibuat baju juga atau tote bag. Ya, jadi betul yang disampaikan oleh Mbak Firda. Jadi untuk ekoprint sendiri seperti yang sudah Pak Guru sampaikan di awal, jadi teknik pembuatan ekoprint, mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah membuat ekoprint atau mungkin banyak melihat pembuatan ekoprint melalui sosial media, entah dari Twitter, TikTok atau dari Instagram. Ya, pasti sudah pernah lihat ya. Nah, jadi untuk ekoprint sendiri, kalau mungkin besok kalian menggunakan melalui kodi bag atau tas yang tas untuk tas tenteng bahasanya. Terus sebenarnya tidak hanya melalui tas tenteng saja, baju bisa, apalagi media kain juga bisa, ya, bisa ditaplak, bisa di gorden. Akan tetapi di sini yang mungkin seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, untuk ekoprint itu lebih baik di kain apa itu tadi? Kain berserat, dengan alasan untuk kain yang berserat itu bisa lebih menyerap, jadi bisa menyerap apa ya bahasanya, warna, di warna saat sari-sari warna bahasanya. Jadi warna yang dari daun atau dari bunga-bunga itu tadi bisa terserap dengan baik. Nah, gimana caranya biar bisa bertahan lebih lama? Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Firda, bisa dilakukan dengan perendaman di air tawas itu untuk menjaga keutuhan warnanya, sehingga nanti penggunaan ekoprint ini bisa dilakukan untuk dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi tidak hanya untuk koleksi saja atau hiasan saja. Untuk hiasan saja ya bisa. Untuk keseharian ya lebih bisa, kan seperti itu. Nah, ada lagi yang tanyakan? Leogia? Pembuatan ekoprint. Fungsi plastik, kenapa kok dikasih plastik? Jadi pas waktu pembuatan ekoprint itu loh, ya, Mbak Firda. Supaya warna tidak menempel ke media lain dan lebih higienis. Ya, di warnanya itu tidak menyebar ke. Jadi kita waktu mukulnya itu biar fokus ke di tempat titik pukulnya itu tadi. Terus mungkin higienis juga betul. Dan juga waktu dipukul itu gak lengket di palunya, betul. Oke, ada yang tanya lagi?
Nah, untuk masing-masing kelompok sudah paham juga proyeknya ya. Jadi arah proyeknya itu mau dibahas seperti apa, nanti Pak Guru bebaskan. Nah, untuk selanjutnya pada LKPD di halaman ketiga dari belakang. Di halaman ketiga dari belakang. Temu di halaman 3 dari belakang. Di situ ada jadwal kegiatan, sehingga di sini kita sepakati pembuatan ekoprint dengan bahan utamanya Codibag dan berbagai jenis tumbuhan dan bunga ini dilaksanakan kapan? Dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Jadi pada pertemuan selanjutnya, pertemuan yang akan datang, kalian sudah siap ya, khususnya tadi 2 anak yang tidak membawa, besok dibantu kelompoknya ya, besok dibantu kelompoknya untuk menyiapkan bahan yang sudah direncanakan. Jadi kita sepakati bisa ditulis di situ waktunya pertemuan yang akan datang. Di waktu bisa ditulis pertemuan yang akan datang atau pertemuan selanjutnya. Jadi di sini pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan selanjutnya sudah siap membawa semua bahan-bahannya, alat dan bahannya. Jadi untuk alat bahannya sudah disiapkan semua. Untuk kelompok ini tadi yang membawa daun pepaya, bunga anggrek juga disiapkan. Kelompok ini yang membawa daun singkong, bunga lilin, daun pepaya juga disiapkan. Begitu juga dengan kelompok yang lainnya juga disiapkan. Sepakati ya. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pembuatan ekoprint dilaksanakan di sekolah pada pertemuan yang akan datang. Jadi jenis kegiatannya langsung proses pembuatan ekoprint gitu. Mungkin saya rasa 20-30 menit selesai itu. Ya, di 20 mungkin 30 menit dalam proses pembuatan ekoprintnya selesai. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kayak semacam uji karya gitu. Ada yang tanyakan lagi? Kapan deh pelaksanaan pembuatan ekoprint? Ya, dilaksanakan pada pertemuan yang akan datang. Jadi pada pertemuan yang akan datang membawa alat dan bahan sesuai dengan rancangan proyek masing-masing kelompok. Semoga di pertemuan selanjutnya kita tetap selalu diberi kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan proyek ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Jadi pada pertemuan hari ini, kita tadi sudah mempelajari apa saja? Jadi ini mempelajari dari
sebenarnya klasifikasi plantae itu sendiri. Dengan ciri umum, plantae itu bersel banyak, berklorofil. Ini semua plantae itu kan tadi yang disampaikan oleh Mbak Fida, terus apa tadi juga mengatakan Amanda, bahwa tanaman kok bisa berwarna hijau daunnya itu karena memiliki zat hijau daun. Di mana klorofil pun terdapat dalam tidak. Nah, klasifikasi dari tumbuhan itu ada ini. Ada 3. Tumbuhan lumut, biota, tumbuhan paku, Pteridophyta, dan tumbuhan biji, Spermatophyta. Nah, secara umum sebenarnya pengelompokan tumbuhan itu dibagi menjadi 2. Berdasarkan cara tumbuhan itu berkembang biak dan berdasarkan ada tidaknya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu apa? Nah, menyalurkan air dari akar ke tubuh, kemudian ke daun, kemudian dari daun ke seluruh tubuh. Jaringan apa namanya itu? Xilem. Jadi berdasarkan cara berkembang biakannya. Situ ada tumbuhan berspora. Contohnya apa? Jamur. Paku-pakuan. Kalau jamur itu bukan tumbuhan ya. Jamur itu fungi, masuk kingdom sendiri. Kenapa? Karena jamur tidak memiliki klorofil. Betul. Jadi berdasarkan perkembangbiakannya di sini ada tumbuhan berspora dan ada tumbuhan berbiji. Berspora itu contohnya lumut, paku-pakuan, itu berspora. Kalau yang berbiji ya contohnya Spermatophyta. Spermatophyta seperti yang sudah dibawa teman-teman kalian tadi, ada yang membawa rumput liar, belimbing, rambutan, betul, itu adalah contoh tumbuhan berbiji. Yang kedua, berdasarkan ada dan tidaknya jaringan pengangkut, yaitu Atracheophyta dan Tracheophyta. Atracheophyta contohnya Bryophyta. Lumut. Jadi lumut itu masih belum memiliki jaringan pengangkut. Yang sudah memiliki jaringan pengangkut yaitu Spermatophyta, tumbuhan berbiji, dan Pteridophyta, tumbuhan apa itu Pteridophyta? Paku-pakuan. Paku. Nah, kalau ini tadi contoh berbagai jenis tumbuhan. Oke, selanjutnya yang sudah dipelajari itu tadi. Untuk kegiatan refleksinya, jadi setelah kalian mempelajari apa tadi? Plantae, mulai dari klasifikasinya, sudah paham kan ya? Paham. Ada berapa tadi jenis klasifikasinya? Ada 3, ada spider. Jatuh. Itu di bawah meja. Iya Pak, di bawah itu Pak. Ambil. Mana? Di plantae tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama
Bryophyta, Pteridophyta, dan sperma. Mungkin yang banyak dijumpai di sekitar kalian. Nah, mungkin ada yang spermatopita. Kalau mungkin yang di daerah Persil banyak menjumpai yang namanya Pteridophyta. Ya, bahkan banyak digunakan untuk konsumsi juga. Ya, jadi pada pertemuan kali ini mungkin kita mempelajari mengenai Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Mana kedua tanaman ini, Pteridan ini merupakan tanaman dengan berkembangbiakan spora. Sperma ini berkembang biak dengan biji. Ya, untuk pertemuan selanjutnya seperti yang sudah kita sepakati, pada pertemuan selanjutnya kita akan membuat proyek ekoprint. Jadi tadi dalam proses perencanaan, di bagus sudah ada yang menggunakan Pteridophyta, juga banyak yang menggunakan tumbuhan Spermatophyta. Jadi ada yang menggunakan pakuan juga kan, tumbuhan pakuan. Terus ada juga yang menggunakan daun pepaya, ada yang menggunakan daun apa tadi? Mengkudu. Nah, itu juga merupakan contoh dari Spermatophyta. Sebelum Pak Guru akhiri ada yang ditanyakan? Ya, jadi ada sekali lagi Pak Guru ingatkan untuk pertemuan selanjutnya disiapkan bahan-bahan yang sudah disepakati. Yang menggunakan Spermatophyta, ya disiapkan bahan-bahan dari Spermatophyta. Yang menggunakan Pteridophyta, tadi kenapa kok nggak ada yang pakai Bryophyta ya? Karena susah. Kurang menarik Pak. Kenapa? Kenapa tadi kok tidak ada yang menggunakan Bryophyta? Kurang menarik. Karena kurang menarik. Kalau didapatnya menurut Pak Guru sih mudah ya. Mungkin untuk prosesnya kurang menarik nanti dalam proses pembatikannya. Terus warna, karena kan kenapa? Karena dari tumbuhan ini tadi Bryophyta itu kan masih belum nampak, belum jelas antara daun, batang, dan akar. Nah, sementara dalam proses pembuatan ekoprint ini kan kita mencari tumbuhan yang sudah jelas nampak itu tadi, maksudnya tumbuhan ini tadi, karena kan kedua jenis tumbuhan ini yang sudah memiliki apa? Daun, batang, jaringan pengangkut. Sehingga di sini sudah jelas nampak akar, batang, dan daunnya. Nah, karena dalam proses pembuatan ekoprint itu yang kita ambil adalah organ daun dan bunga, sehingga dalam proses pembuatannya kita hanya menggunakan ini dan paham itu ya? Kenapa kok tidak menggunakan Bryophyta? Sehingga besok bisa mengerjakan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jadi gambarannya untuk pertemuan yang selanjutnya, selain membuat apa tadi? Ekoprint,
Jadi setelah membuat ekoprint nanti akan dilakukan suatu kunjung karya. Jadi nanti Pak Guru kasih kayak semacam model penilaiannya. Ada nggak? Nah ini ada contohnya. Jadi bagaimana kesiapan dalam pembuatannya, terus pembuatan proyeknya, kemudian nanti bagaimana. Jadi kayak kesannya itu kayak kalian menarik kepada orang lain untuk menyukai dengan proyek yang kalian buat. Dijelaskan sebaik mungkin. Jadi kayak semacam kunjungan apa ya, karya gitu. Jadi nanti jadi ada beberapa anggota kelompok. Jadi ada anggota kelompok yang keliling, ada anggota kelompok yang tetap di tempat. Anggota kelompok yang tetap di tempat itu nanti yang bertanggung jawab mempresentasikan hasil karyanya. Di proyeknya itu gimana caranya pengunjungnya itu tertarik, gitu ya, paham? Kira-kira gambarannya besok semacam itu. Setelah kalian membuat, kemudian dilakukan suatu kunjungan karya. Jadi masing-masing mungkin ada 2 kelompok atau 2 anggota untuk ke kelompok keliling kelompok lain. Untuk penilaian ada di sini. Nah ini. Jadi yang dinilai besok itu mengenai kerapian produknya, desain produknya, keunikan produknya, kombinasi warna. Makanya ada kombinasi warna dari daun dan itu, dan termasuk mungkin kalau umpama dijual itu memiliki nilai jual. Mungkin di awal Sobat Guru sampaikan lagi untuk prosesnya itu. Sudah cukup ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita cukupkan materinya. Jadi kita sudah belajar mengenai pantai, yaitu klasifikasi dari pantai. Sekali lagi ada apa saja? 1 Bryophyta. Apa Bryophyta itu? Lumbut, Pteridophyta, nah, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Mungkin pada pertemuan selanjutnya itu kita akan lebih membahas lagi bahwa Spermatophyta itu mungkin seperti video di awal itu juga dibagi lagi menjadi 2. Tapi insya Allah itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, karena kita tadi awal dengan berdoa, maka untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini kita tutup juga dengan kegiatan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa. Terima kasih. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan ada manfaatnya, dan apabila dalam penyampaiannya tadi Pak Guru ada kata-kata yang kurang berkenan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.